seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir dan membawa berbagai informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda, tentunya dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Pemirsa, memasuki libur Natal, suasana pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi ramai didatangi kendaraan pribadi wisatawan pada Kamis sore. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir tercatat ada 6.000-an kendaraan telah diseberangkan ke Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang. Meski terpantau ramai, namun tak sampai menimbulkan kemacetan berarti di kawasan pelabuhan. Sempat lengang beberapa hari terakhir arus kendaraan wisatawan yang hendak menuju Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau kembali ramai pada Kamis sore. Kantong parkir pelabuhan tampak dipenuhi antrian kendaraan pribadi milik wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Bali. Meski terpantau ramai, namun arus kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan terpantau ramai lancar. Data harian Posko Natal dan Tahun Baru ASDP Ketapang menyebut dalam kurun waktu 24 jam terakhir ada 6.222 kendaraan yang telah diseberangkan ke Bali. Dengan rincian 1.546 unit kendaraan roda 2, 2.706 unit mobil pribadi, 337 unit bus pariwisata, dan 1.573 unit truk angkutan logistik. Tak hanya dari Pelabuhan Ketapang, dari data Posko Nataru Pelabuhan, jumlah kendaraan maupun penumpang yang kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk Bali juga terpantau ramai. Tercatat total kendaraan yang diseberangkan dari Bali ke Pulau Jawa dalam kurun waktu 24 jam ada 6.767 unit kendaraan. Sementara untuk penumpang ada 25.941 orang yang telah diseberangkan. Banyaknya kendaraan maupun penumpang yang menyeberang kembali menuju Pulau Jawa ini merupakan para pekerja di Pulau Bali yang memilih pulang kampung saat libur Natal dan Tahun Baru. Ada pula wisatawan yang kembali pulang ke Pulau Jawa setelah beberapa hari terakhir menikmati liburan di berbagai tempat wisata di Pulau Bali. Dari Pantai Pandawa. Oh, di Bali ya? Berapa hari di Bali? 2 hari. 2 hari. Kenapa Mbak pilih Bali? Karena sebenarnya ada acara Haji Quran. Terus berhubung sepertinya di Bali belum pernah, jadinya ada acaranya di sana. Rame nggak Mbak di Bali kemarin? Berapa hari di sana? 2 hari. Suasana Pelabuhan Gilimanuk gimana? Banyak kendaraan apa? Banyak kendaraan. Banyak kendaraan.
Sementara itu kondisi cuaca di kawasan perairan Selat Bali sejauh ini terpantau fluktuatif. Meski mendung berujung hujan kerap kali terjadi baik siang maupun malam, namun sejauh ini kondisi perairan masih terpantau aman untuk pelayaran kapal. Dari pantauan udara tim Satlantas Polresta Banyuwangi pada Rabu petang, perairan Selat Bali tampak tenang tanpa adanya gelombang tinggi maupun arus kuat pasca diguyur hujan. Otoritas pelabuhan tetap mewaspadai akan datangnya cuaca buruk yang diprediksi BMKG masih berpotensi terjadi hingga bulan Januari. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk pelayaran, sistem buka tutup pelabuhan akan kembali diberlakukan demi keselamatan penumpang. Handoko Kusumo, JTV. Gunung Raung kembali mengalami erupsi pada Selasa 24 Desember 2024 kemarin. Praktisi geologi Abdillah Baraas menyebut Gunung Raung merupakan salah satu gunung api yang memiliki siklus erupsi cukup singkat. Sebab gunung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember ini merupakan gunung api yang masih muda. Menurut Abdillah Baraas, praktisi geologi, erupsi kecil Gunung Raung merupakan aktivitas yang wajar bagi gunung api. Apalagi Gunung Raung adalah gunung api termuda yang ada dalam kawasan kaldera Ijen. Sewajarnya anak muda, gunung api muda jauh lebih aktif dibandingkan dengan Gunung Ijen yang menjadi saudara tuanya. Ini merupakan kegiatan wajar dari setiap gunung berapi aktif dan tinggal kita harus tahu siklusnya. Seperti Gunung Raung ini memiliki siklus erupsi kecil 2 hingga 3 tahun sekali menurut hasil riset dari Firman Sauki pada tahun 2018 lalu. Pria yang juga menjabat General Manager UNESCO Global Geopark Ijen ini menambahkan, gunung dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut ini tercatat mengalami erupsi pada tahun 1586, 1593 hingga 1903, 1915 hingga 1924, 1927 hingga 1928, 1928 hingga 1999, tahun 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012, 2015, 2020, 2021, dan 2022. Abdillah menambahkan erupsi dengan siklus pendek yang rutin seperti ini justru dinilai baik karena gunung dapat mengeluarkan energinya secara perlahan. Gunung yang mengeluarkan energi sedikit-sedikit tentu lebih aman dibandingkan dengan energi yang tersimpan lama hingga menjadi besar. Dan saat erupsi menghasilkan ledakan yang dahsyat tentunya sangat berbahaya. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Abdillah juga mengingatkan agar masyarakat mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG serta tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Raung dapat diakses melalui situs resmi PVMBG atau melalui pos pengamatan gunung api terdekat. Untuk diketahui, Gunung Raung kembali mengalami erupsi pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 9.30. Dari puncak kawah Gunung Raung tampak mengeluarkan kolom asap pekat berwarna kelabu. Tinggi kolom asap mencapai kurang lebih 2.000 meter dari atas puncak kawah. Handoko Kusumo, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, Angkat Siga Bunada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pasca erupsi Gunung Raung pada hari Selasa kemarin, para pendaki yang sudah terlanjur memesan tiket pendakian untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru mulai berdatangan walaupun belum ada kepastian dapat melakukan pendakian. Bahkan saat ini mereka masih tertahan ke Sekretariat Gunung Raung di Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru. Warga lokal yang berkecimpung di jasa pendakian Gunung Raung via Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan secara bergantian mengamati Gunung Raung dari dekat dan juga mengabadikan pasca erupsi pada Selasa lalu. Mereka juga belum dapat memastikan apakah gunung tersebut aman untuk pendakian. Pendakian Gunung Raung saat libur Natal dan Tahun Baru seperti saat ini sudah full booking dari berbagai daerah, terutamanya dari Surabaya, Semarang, dan juga dari Jakarta. Mereka memesan tiket sekaligus tenda serta porter sejak hari Rabu dan sudah memulai berdatangan. Pendaki yang sudah terlanjur datang ini tertahan di Sekretariat Pendakian. Ada pula yang merupakan pendakian ke Gunung Ijen. Ada pula pendaki yang sudah memesan tiket dengan terpaksa membuka tenda hanya di sekitar pos. Hingga saat ini mereka masih menunggu status Gunung Raung waspada level 2 dan kembali dapat dibuka serta akan melanjutkan pendakian ke puncak sejati Gunung Raung. Kan negosiasi kalau pihak perhutani ini karena bukti visual sudah ada, data dari pihak PVMBG Songgon sudah cenderung stabil, malah gempa tremor menurun, cuman hembusan yang masih stabil. Untuk tamu-tamu yang sudah terlanjur datang, Mas, ada yang sudah pulang, ada yang ke Ijen, terus ada yang ngecamp di sekitar hutan sini saja. Itu. Kalau totalnya ya kalau per hari ini enggak ada, masih enggak banyak, maksudnya enggak lebih dari 10 orang. Nah, kalau yang besok dan lusa itu banyak yang berdatangan itu, Mas. Antisipasi ya sementara menahan tamu di base camp. Itu sambil nunggu kepastian secepatnya kapan bisa dibuka kembali. Selain itu, warga lokal Dusun Wonorejo sekaligus yang berkecimpung di jasa pendakian seperti porter selalu mengamati gunung dari dekat. Tujuannya untuk memastikan apakah Gunung Raung aman untuk pendakian ataupun tidak. Dani Eka, CTV. Pemirsa, dua pemuda asal Tojolor, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini dapat meraup cuan jutaan rupiah dari hasil karya membuat miniatur truk Sonhorek. Walau karyanya masih diciptakan dengan berbahan sederhana, namun pesanannya berdatangan dari luar daerah Banyuwangi. Dua pemuda, Ahmad Fitrik Antoni dan Rizal Haryanto, dua sahabat karib ini memiliki ide kreatif yang baru dijalankan kurang lebih 1 bulan, namun dapat menghasilkan cuan jutaan rupiah dari pembuatan miniatur truk Sonhorek berbahan sederhana dari triplek, namun berkualitas seperti aslinya.
Ide awal ini muncul dari Ahmad Fitrik Antoni yang mana anaknya berumur 7 tahun saat itu minta truk oleng. Saat hendak dibelikan di toko ternyata harganya cukup mahal. Dari hal tersebut Ahmad Fitri Antoni lalu mencoba membuat sendiri truk dari bahan triplek yang kemudian dikombinasikan dengan sebuah box sound di bagian belakang namun tidak berbunyi. Lalu agar menarik truk buatannya dibelikan sebuah stiker sound horeg yang sedang viral. Namun tanpa disangka saat miniatur truk sound horeg buatannya itu dibawa jalan-jalan oleh sang anak dan saat itu menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar rumahnya yang kebanyakan saat ini gila sound horeg. Tidak sedikit pula masyarakat sekitar rumahnya yang langsung memesan miniatur truk sound horeg buatannya. Namun rata-rata mereka meminta sound berbunyi. Karena tidak memiliki keahlian elektro, maka ia pun menggandeng sahabatnya untuk membuat sound mini. Namun siapa sangka, miniatur truk sound horeg buatan dua pemuda ini menjadi terkenal seantero Banyuwangi. Selain itu, harganya pun terjangkau, hanya 400 ribuan saja. Tak hanya wilayah Banyuwangi saja, namun kini pesanan juga datang dari Kabupaten Jember. Kira-kira kalau satu truk itu mungkin ya 3 hari lah mas. 3 hari. Lebih 3 hari. Kalau yang sudah dijual sekitaran 23 kayaknya mas. Kurang lebih kalau 23 unit. Kalau bahan-bahannya sih nggak kesusahan sih mas. Ada sih, cuman dari stiker aja yang nggak begitu ada sih di sini. Kalau model sih, kalau sementara ini masih 2 model mas. Masih yang full stiker sama yang full karakter. Kalau yang full stiker tuh di kisaran 450 sampai 500 mas, tergantung permintaan sih mas. Kalau full sama penjor, genset dan sebagainya itu sekitar 500 mas. Kalau yang karakter? Kalau yang karakter itu sekitaran 1,5 mas, yang polos. Tapi kalau udah pakai stiker juga ya nambah ada harganya lagi mas. Sampai berapa? Sekitar 1.700.000-an itu. Ya kebanyakan kalau sekarang sih orang dewasa ya mas. Kebanyakan dewasa, kalau anak kecil-kecil ya ada, cuman yang kebanyakan yang orang tuanya yang suka mas. Banyak orang tuanya yang suka. Dua pemuda ini juga menerima custom truk miniatur sound horeg yang sesuai aslinya. Tentunya jika pesanan sesuai aslinya maka harga yang dipatok juga tidak murah karena bahan-bahan yang digunakan juga bahan yang berkualitas. Dani Eka, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, atas tiga Bunda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark
satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kini, kamu bisa menikmati layanan internet dengan kualitas terbaik untuk menunjang semua aktivitas kamu di setiap hari.
Riyadh Network hadir untuk Anda dengan internet ultra cepat, koneksi stabil, murah, berkualitas, dan layanan 24 jam. Bikin aktivitas internet kamu mulai dari download, upload, sosial media, e-sport gaming, lebih cepat dan stabil. Halo semuanya, aku Suci Taci. Buat kalian semua yang pengen banget pasang internet, kalian wajib datang ke Riyadh Network. Karena di sini pasang internet itu ultra cepat, koneksinya stabil, harganya murah, dan pastinya berkualitas. Dan yang paling penting di sini pelayanannya 24 jam. Di mana lagi kalau nggak di Riyadh Network? Yuk gabung daftar internet kalian. Ayo segera pasang internet di Riyadh Network, kualitas terpercaya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya pemirsa, Probolinggo dikenal sebagai kota angin, anggur, dan mangga. Sayangnya, keberadaan tanaman anggur sudah mulai jarang dijumpai. Kondisi ini membuat seorang warga di Kabupaten Probolinggo berhasil membudidayakan jenis anggur. Nah, seperti apa penampakan berbagai jenis anggur ini? Berikut liputannya. Anggur merupakan buah kaya nutrisi dengan berbagai kandungan vitamin di dalamnya. Nah pemirsa, Anda tahu buah anggur ternyata salah satu ikon Probolinggo selain buah mangga dan angin. Namun sayang keberadaan tanaman anggur baik di Kabupaten maupun Kota Probolinggo saat ini mulai jarang dijumpai. Dengan kondisi ini membuat Joko Hasbuloh, warga desa Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo berhasil membudidayakan buah anggur. Lahan yang dipakai hanya di halaman rumah saja. Setidaknya ada 100 jenis anggur berhasil dia tanam hingga berbuah. Selain anggur lokal, pria 42 tahun ini berhasil menanam beberapa jenis anggur yang biasa tumbuh subur di daerah suhu dingin. Di antaranya anggur jenis Jupiter, Victor, Thomson Seedless, Red Globe, hingga Cabernet Sauvignon. Ide awal budidaya buah yang satu ini dari rasa keprihatinan dengan semakin jarangnya petani menanam anggur, padahal lahan yang diperlukan tidak terlalu besar, cukup di halaman rumah saja. Ada temen yang kebetulan dipercaya untuk ngurusin kebunnya Kesultanan Brunei, tapi tanamannya strawberry. Ternyata di sana dikasih tanaman anggur. Nah, akhirnya dia browsing di Google ya, untuk Probolinggo. Dihubungilah saya nggak nanam pada waktu itu. Wah itu juga saya mau mulainya belajar tuh. Gimana kamu kok nggak nanam, kamu Probolinggo asli kok nggak membudidayakan itu. Sedangkan di situ ada Balai Penelitian Tanaman Subtropika yang ada di Probolinggo. Nah, itu awal mulanya saya akhirnya tergugah untuk melestarikan tanaman ini. Kendalanya di musim penghujan, hama dan penyakitnya itu ya memang harus lebih telaten lagi untuk konsisten insek, fungi. Karena kalau di musim penghujan ya masalah terbesarnya ya di tanaman anggur masalah jamur. Untuk rasa jangan ditanya. Beda varian, beda juga rasanya. Mulai manis asam, manis hingga rasa bubble gum seperti permen karet. Sangat senang ya, unik gitu rasanya itu. Terus anggurnya itu beda-beda rasanya. Kalau yang ini kayak permen karet gitu. Kalau ini lebih cenderung manis saja. Kalau ini ada kayak mangga, kayak permen karet gitu sensasinya. Mungkin favorit apa Bu? Yang paling favorit ini jenis Jupiter. Kenapa Bu? Ya rasanya yang unik. Jadi selain menikmati anggur, juga di sini dapat apa memetik anggur? Ini ada olahan keripik peyek daun anggur. Nah ini olahannya.
Seperti apa Ibu? Kriuk, terus ada asam-asamnya dari khas daun anggurnya. Selain sebagai sarana edukasi, budidaya ini sekaligus sebagai destinasi wisata petik anggur. Nah, bagaimana pemirsa? Penasaran menanam anggur juga? Ayo, mulai sekarang Anda bisa mencobanya sekitar rumah Anda. Farid Falevi, CTV. Akibat cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin, gedung ruang kelas sekolah Madrasah Sanawiyah di Lumajang ambruk. Beruntung peristiwa terjadi saat masa libur berlangsung sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Beginilah kondisi gedung kelas 7 Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Rodotul Mustafa di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Atap ruangnya jatuh hingga hancur, puing-puingnya berserakan, hanya menyisakan dinding yang tegak berdiri. Kejadian ini terjadi Rabu sore kemarin. Peristiwa terjadi saat wilayah setempat diguyur hujan deras disertai angin. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan belajar mengajar lantaran saat ini memasuki masa libur sekolah, sehingga kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Padahal setiap harinya ruangan ini aktif digunakan siswa, dan pihak sekolah sekitar 2 bulan kemarin sudah merenovasi atap bangunan. Sementara gedung bangunan tersebut berusia 11 tahun atau dibangun tahun 2013 silam. Sudah diperbaiki gitu loh, makanya dipakai pembelajaran. Kalau nggak layak kan nggak dipakai gitu loh Mas. Terakhir berarti tahun berapa? Terakhir diperbaiki Bu? Terakhir diperbaiki, maksudnya diperbaiki yang bocor itu 2 bulan yang lalu. Kalau bangunnya sejak berapa tahun sudah? Insya Allah ini bangunannya 2013. Sudah 10 tahun. 10 tahun Nggih. Jadi faktor pemicunya karena hujan lebat juga ya? Nggih, iya. Bu, ketika nanti pembelajaran sudah dimulai, ini siswanya seperti apa Bu rencananya? Ada ruang di sebelah ini, ada ruang sebelah, tapi ya dianggap layak ya layak, cuma ada sekat dari apa itu, sekatnya itu dari apa itu Mas? Bukan tripek apa itu ya Mas, yang koridor ya. Karena kalau memang di sini belum, akhirnya dipakai di sana. Kita bersebelahan sama kelas 9. Tapi ya gitu, harus gurunya ekstra hati-hati karena terlalu dekat, suaranya juga harus pelan karena seharusnya dipakai 1 ruangan, dipakai 2. Akibat kejadian ini dipastikan kegiatan belajar akan terganggu. Pihak sekolah berencana akan menggabung 2 kelas menjadi 1 ruangan. Pihak sekolah berharap segera ada penanganan dari pemerintah terkait. Yongki Nugroho, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, atas Siga Durada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Teman sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng.
Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selingpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Lima dusun di 2 desa Kecamatan Kendit, Situbondo, lokasi terdampak bencana banjir bandang. Dampak serius berupa sebuah jembatan penghubung di desa Tamba Ukir putus total. Akibatnya, ratusan warga di 2 dusun terisolir. Jembatan di dusun Tamba Ukir Timur putus total akibat bencana banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Kendit pada Selasa sore. Jembatan memiliki lebar 2,3 meter, panjang 12 meter, akses penghubung ke Dusun Tamba Ukir Barat dan Dusun Beringin. Akibat jembatan ambrol diseret banjir bandang, sekitar 500 jiwa di 2 dusun kini terisolir. Dampak terparah seluruh aktivitas perekonomian warga lumpuh total. Tidak adanya jalan alternatif untuk menuju ke kota Situbondo dan memaksa warga terdampak melintas dengan cara menyeberangi aliran sungai tersebut. Jembatan ini putus gimana warga yang di sebelah itu? Sangat ketakutan Pak. Untuk akses sendiri mereka gimana? Gimana Pak? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Hanya jalan ini satu-satunya. satu-satunya. Ada berapa kakak atau berapa penduduk? Kalau penduduk Pak yang sebelah barat ini sangat banyak Pak. Berapa? Perkiraan estimasi saya 500 Pak. 500 penduduk. 500 kakak atau jiwa orang?
jiwa. Penduduk. Oh, 500 orang berarti Iya, 500 orang, bukan data. Oh, siap. Nah, kalau mereka ini Pantauan di lokasi bencana, Zenie, anggota Komisi EDPR Provinsi Jawa Timur, prihatin dampak banjir bandang di wilayah Kecamatan Kendit. Melalui BPBD Provinsi, meminta perbaikan infrastruktur berupa jembatan dan normalisasi segera mendapat perhatian. Apa-apa yang diperlukan secara prioritas dan utama agar bencana yang serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Ternyata ada beberapa hal yang ini perlu penanganan segera, yaitu jembatan yang rusak, kemudian yang kedua normalisasi, kemudian yang ketiga adalah jembatan yang kurang tinggi posisinya sehingga tidak bisa memenuhi debit air yang masuk. Maka kami juga tadi di lokasi pertama di bawah kami sudah langsung melakukan koordinasi juga by phone dengan Kepala BPBD Provinsi. Jadi beberapa hal yang menjadi kerusakan yang sangat krusial dan harus ditangani secara cepat, insya Allah kita juga koordinasikan dengan BPBD Provinsi untuk mendapatkan penanganan secara cepat. Utamanya pada posisi jembatan yang rusak, kemudian jembatan yang butuh ditinggikan. Kalau untuk normalisasi, insya Allah BPBD Kabupaten bisa melakukan itu. Nah, ini kan juga Bencana banjir bandang di Kecamatan Kendit menerjang Dusun Kendit Timur, Desa Kendit, dan Dusun Tambak Ukir Barat, Dusun Tambak Ukir Timur, Dusun Beringin, Dusun Cangkring di Desa Tambak Ukir. Andi Nurholis, JTV. Pemirsa, kalau Anda ingin melakukan perjalanan liburan dengan sensasi menyenangkan, perjalanan kereta api satu ini bisa Anda coba. Namanya kereta panoramik yang menawarkan sensasi perjalanan dengan menyajikan panorama alam di sepanjang perjalanan. Kereta panoramik ini bisa dinikmati dari tanggal 24 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Seperti inilah suasana kereta panoramik yang merupakan salah satu inovasi PT Kereta Api Indonesia yang menawarkan sensasi perjalanan kereta api yang menarik, yang kini bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Kereta yang beroperasi dari tanggal 24 Desember hingga 5 Januari 2025 ini menyajikan panorama alam yang membentang sepanjang perjalanan. Pemandangan yang asri seperti pegunungan, sawah, hingga terowongan bisa dinikmati dari mulai wilayah Pasuruan hingga Kabupaten Banyuwangi. Salah satu penumpang, Indi Naida, mengaku terkesan dengan rangkaian kereta panoramik. Selain bisa menikmati keindahan alam selama perjalanan, pelayanannya pun cukup prima, seperti mendapatkan makanan, snack, minuman, hingga fasilitas wifi gratis. Lebih enjoy karena emang keretanya didesain buat kita bisa melihat suasana di luar, terus kemudian servisnya bagus, kayak naik pesawat bisnis kelas, kemudian orangnya ramah dan bersih, lebih bersih. Baru pertama kali naik kereta panoramik. Tujuannya kemana Mbak? Dari Surabaya, Banyuwangi. Memuaskan ya sejauh ini ya Mbak? Alhamdulillah memuaskan. Baru pertama kayaknya nanti bisa jadi langganan kita ya buat naik kereta daripada kita harus pakai kendaraan umum, tapi bisa santai aja sih. Jika Anda tertarik, kereta panoramik ini berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 9.15 pagi dan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pukul 15.45 sore, dan juga arah sebaliknya dari stasiun Ketapang pukul 21.45 pada malam hari dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 4.21 pagi hari. Itu akan ada KA panoramik Pak yang melintasi di Daob 9 Jember. Itu nanti KA panoramik akan dijalankan bergabung dengan KA Mutiara Timur. Untuk pelanggan KAI bisa memesan lewat akses by KAI, harganya 600.000 untuk pemberangkatan dari Surabaya Pasar Turi hingga Ketapang, dan kalau mau naik dari Jember harganya cukup di 350.000. Ini pelanggan KAI bisa menikmati keindahan sepanjang jalur. Jadi kalau kita lihat sepanjang jalur dari Jember Banyuwangi sangat indah sekali, apalagi daerah Garahan ya atau Kalisat sampai dengan Kalibaru. Ini akan menimbulkan experience yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Nah, ini merupakan, dan ini hanya terbatas, hanya di masa angkutan Nataru dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 5 Januari. Jadi untuk masyarakat jangan sampai ketinggalan, ini kesempatan langka. Mari naik kereta api, mari kita berkunjung ke Banyuwangi menggunakan KA panoramik.
Jika Anda tertarik, harga tiket kereta panoramik dibanderol mulai Rp350.000 hingga Rp600.000. Lutfi Kuroman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim. Untuk edisi hari ini, saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara akan segera berangkat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.